Nasab Sada Balawi terputus 550 tahun. Itu hanya kesimpulan pribadi Imaduddin berangkat dari kitab Syajaroh Mubarokah yang diterbitkan oleh percetakan Syiah di tahun 1419 sedangkan saat ini tahun 1444 Artinya kalau mau jujur sebenarnya kitab inilah yang justru malah mengalami keterputusan riwayat dari Imam Fakhrur Razi yang wafat 606 hingga 1444 berarti 800 tahun lebih tidak ada yang tahu dan tidak ada satupun ulama, ahli nasab, tarojim, biografi atau ahli tarek, sejarah yang menyebut tentang kitab ini. Tiba-tiba muncul dicetak di tahun 1419 dan disandarkan ke Imam Fakhrur Razi. Tentu ini sangat aneh bin ajaib. Kenapa? Karena Imam Fakhrur Razi dan kitab-kitab karyanya itu sangat terkenal di kalangan para ulama. Bahkan di kitab TAROJIM semua nama kitab karya-karyanya disebutkan. Tapi anehnya tidak ada satupun yang menyebutkan kitab yang bernama Syajaroh Mubarokah ini. Apalagi setiap kitab itu biasanya juga ada sanad mata rantai keilmuan yang menyambung dari guru ke guru hingga pengarang kitab. Kok masih juga gak ada satupun yang menyebutkannya? Sekali lagi ini sangat aneh ya bin ajaib bin mencengangkan. Sedangkan kitab nasab abad kelima yang lebih dulu daripada kitab Syajaroh Mubarokah, belakangan malah divonis palsu oleh Imaduddin DKK. Benarkah begitu? Kitab abad kelima, yaitu kitab Abnaul Imam secara jelas telah menyebutkan nama Imam Abdullah Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Sehingga dengan kitab ini berarti runtuhlah klaim Imaduddin bahwa nasab Sada Balawi terputus 550 tahun. Kenapa? Karena Imaduddin berdasar kitab Syajaroh Mubarokah yang masih diperdebatkan keasliannya sedangkan kitab Abnaul Imam ini jelas kitab asli yang secara sepihak dianggap palsu oleh Imad DKK dengan dalih ada penambahan. Kuat mana kitab yang dari halaman awal hingga akhir masih diperdebatkan keasliannya vs kitab asli yang ada penambahan. Padahal semua kitab itu banyak yang ditambahi. Bahkan Al-Quran saja ditambahi maka jadilah kitab tafsir Jalalain. Matan Jurumiyah ditambahi. Matan Takrib juga ditambahi. Apakah setiap kitab yang ada penambahan dianggap palsu semua? Perlu diketahui dalam hasanah keilmuan penambahan itu diperbolehkan bahkan dianjurkan jika menjadi syar penjelas pelengkap dengan syarat selama masih bisa dibedakan mana naskah yang asli dan mana naskah yang tambahan dengan memakai pembatas dengan bermacam-macam cara. Biasanya, pembatas TSB dengan cara memakai tanda kurung naskah yang tertulis dalam tanda kurung berarti asli dan yang di luar tanda kurung berarti tambahan keterangan. Ada juga pembatas dengan cara memakai tanda garis-garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah naskah yang di atas garis berarti asli dan yang di bawah garis adalah tambahan keterangan. Jadi hal yang semacam ini biasa dalam kitab para ulama. Nah, kitab Abnaul Imam juga sama memakai pembatas, yaitu tokoh yang tambahan adalah tokoh yang hidup setelah wafatnya Imam Abul Muammar Ibnu Toba 478 dan hal ini sudah dijelaskan di Muqaddimah permulaan kitab TSB, tepatnya di halaman 22. Sehingga berdasar pembatas ini, maka penyebutan Abdullah 383 alias Imam Ubaidillah dapat dipastikan itu adalah naskah yang asli bukan naskah yang tambahan. Justru yang mengatakan itu tambahan tidak punya dasar sama sekali. Jadi fix nama Abdullah adalah termasuk naskah asli dari pengarang kitab Abnaul Imam yaitu Imam Abul Muammar Ibnu Toba, bukan tambahan dari Ibnu Sodaqoh atau 3 orang lainnya. Tapi di situ yang tertulis adalah Abdullah bukan Ubaidillah. Dulu, Nabi Isa mengabarkan akan datang Nabi akhir zaman, bernama Ahmad. Tapi ternyata setelah kurang lebih 600 tahunan yang muncul adalah Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Dari mana tahu Ahmad dan Muhammad adalah orang yang sama? Apakah ada di kitab suci Al-Quran?
Tidak ada. Justru Al-Quran menyebut dan memperkuat nama yang sama yaitu Ahmad dalam surat As-Saff ayat 6. Lalu dari mana mengetahuinya? Cara mengetahuinya dari kitab yang menjadi penjelas Al-Quran yaitu hadits. Karena memang keduanya saling melengkapi. Nah, begitu juga kitab nasab abad dulu itu dijelaskan oleh kitab nasab abad selanjutnya sehingga saling melengkapi dan kita tidak gegabah menyatakan palsu terhadap kitab ulama. Demikian adab aswaja menyikapi saat terdapat perbedaan antara kitab satu dan lainnya. Banyak ulama, ahli nasab yang telah mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang yang sama. Salah satunya Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Arroudhul Jali. Begitu juga Ibnu Hajardel. Kira-kira Imaduddin DKK ini kalau hidup di zaman jahiliyah percaya sama Nabi Muhammad apa masih menunggu Nabi Ahmad karena menganggap beda orang? Adapun penemuannya tentang Habib alias Sakron bahwa Abdullah itu beda dengan Ubaidillah, maka akan dibahas di akhir video ini dan lihat nanti betapa lucu temuannya Imaduddin. Kembali ke kitab Abnaul Imam. Intinya dalam kitab ini sangat mudah sekali membedakan mana naskah yang asli dan mana naskah yang tambahan dengan cukup melihat tahun wafat Imam Ibnu Toba sebagai pembatas. Dengan demikian kitab ini tidak bisa disebut palsu dan hanya orang bodoh yang mengatakan demikian karena nyatanya kitab ini masih dijadikan rujukan oleh para ulama, ahli nasab dunia hingga hari ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka si Imaduddin DKK tetap ngeyel bahwa kitab ini palsu. Ini namanya debat kusir bukan cari kebenaran tapi pembenaran. Innalillah. Lancang sekali serta tidak beradab kitab karya ulama. Ahli nasab yang sudah diakui dunia dan dicetak di mana-mana seenaknya dikatakan palsu karena tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Kalau ngeyel-ngeyelan, kita juga berhak ngeyel kalau kitab imatlah yang justru palsu. Kalau menurut Imaduddin nasab Sadaba Alawi terputus riwayat 550 tahun hanya berdasar kitab Syajaroh Mubarokah, maka Imaduddin seharusnya sadar diri bahwa kitab yang dia pakai ini justru lebih parah lagi karena terputus riwayat 800 tahun lebih. Apakah yang seperti ini bisa disebut niat baik untuk menjaga keaslian DZURRIYAH Nabi? Kalau benar demikian niatnya, maka harusnya dia mempertimbangkan kitab Abnaul Imam dengan adil. Karena riwayat kitab ini tidak terputus dan sudah diakui ulama nasab dunia sehingga secara ilmiah jelas lebih kuat daripada kitab Syajaroh Mubarokah yang terputus 800 tahun lebih dan tidak ada satupun ulama nasab yang menyebutnya. Atau setidaknya dia datang ke pihak Sadaba Alawi dan jangan koar-koar di media terlebih dulu. Apalagi dengan beraninya menyatakan kitab Abnaul Imam adalah palsu semua habaib palsu padahal penelitiannya ini belum terbukti sama sekali kebenarannya. Ini namanya bukan niat baik tapi sangat jelas kelihatan sekali iri dengki terhadap para habaib yang disambut umat di mana-mana. Imaduddin ini memang super sembrono sekali dan ingin menang sendiri persis orang Wahabi yang kalau debat menganggap paling benar dalilnya hingga dengan entengnya berani menganggap kitab ulama palsu. Buktinya lagi kitab Arroudhul Jali dari Habib Hanif Al-Atos juga dengan entengnya dikatakan palsu padahal sudah dibuktikan manuskrip aslinya. Ternyata kitab Habib Hanif dalam bingkisan lebaran itu asli dan keterangan dalam rengginang Imaduddinlah yang palsu. Kalau mau jujur dan tidak ditutup-tutupi, secara sederhana dilihat dari kaidah ilmu nahwu saja, Imaduddin sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam memahami kitab Syajaroh Mubarokah. Karena di dalam kitab itu saat membahas anak Imam Ahmad al-Abadi awalannya tertulis kalimat ama yang bermakna adapun, bukan kalimat inama yang bermakna hanya. Tidak ada satupun ulama yang memaknai kalimat ama menjadi adatulhashr yang bermakna hanya, kecuali Imaduddin saja. Memang itu jumlah ismiyah yang bermakna informasi kitab ini kuat karena memang ini berupa kitab bukan koran majalah.
Namun tetap saja kalimat ama itu bukan ADATULHASHR sehingga salah kaprah kalau dimaknai hanya. Sekelas santri saja tahu tentang hal ini apalagi yang katanya, Kiai. Apa bedanya? Kalau bermakna adapun, berarti masih ada anak lain yang tidak disebutkan karena belum diketahui oleh pengarang kitab TSB. Tapi kalau bermakna hanya berarti tidak ada anak yang lain sama sekali. Jelas ini fatal karena sangat beda jauh maknanya. Karena itu kaidah sederhana ilmu nahu ini saja membuktikan bahwa Ketumnu Kiai Haji Yahya STAQF jelas lebih alim daripada Imaduddin. Karena beliau mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada catatan bukan berarti tidak ada silsilah. Apalagi sebagaimana telah dibahas tadi bahwa nama Abdullah jelas-jelas sudah ada di dalam kitab ABNAUL Imam, kitab abad kelima. Belum lagi metode yang dipakai Imaduddin dalam mengkonfirmasi nasab yang harus memakai kitab primer abad terdekat. Ini jelas metode yang salah kaprah karena Wali Songo juga tidak tercatat di kitab primer abad terdekat karena yang ada hanya manuskrip bukan kitab primer. Sehingga jika memakai metode ini Wali Songo bisa disebut fiktif atau palsu dan kitab abad yang jauh bisa dianggap palsu semua padahal karya ulama yang terpercaya, berbahaya dan mirip metode Wahabi. Dengan metode yang super salah ini, maka timbul pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu oleh Imaduddin. Dari manakah sanad ilmu nasab Imaduddin dan siapa gurunya dalam ilmu nasab? Sebutkan. Bukankah Imaduddin selalu mengatakan bahwa ilmu tanpa sanad maka bisa kacau dan runtuhlah bangunan beragama? Terakhir intinya, setidaknya ada 3 kesalahan fatal Imaduddin. 1. Salah dalam ilmu nahu hingga fatal pemahamannya. 2. Salah dalam metode ilmu nasab, hingga berbahaya akan banyak nasab dan kitab ulama, dianggap palsu. 3. Salah dalam memilih kitab yang lebih kuat atau memadukan antara kitab yang ada perbedaan. Jika ada orang yang tidak pernah kuliah kedokteran, cuma modal baca-baca buku tentang kedokteran, terus ngaku jadi dokter. Ada yang percaya dan menyebutnya sebagai temuan yang sangat ilmiah. Maka Anda yang berakal apakah ikut percaya dengan dokter gadungan TSB? Bahkan dokter gadungan itu sampai ngeyel dan nantang debat. Ayo siapa dokter yang mau debat ilmiah dengan saya 3 hari 3 malam? Kira-kira para dokter yang asli dan waras mau apa tidak ngeladenin dokter gadungan ini? Sudahlah tidak usah diladeni, buang-buang waktu saja. Para dokter yang asli pun cuma ketawa. Lucu. Admin Khairil 2000 akan mengomentari sebuah pernyataan yang sangat janggal. Perihal nasab keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sebuah channel yang bernama Zaini menyimpulkan jika Ubaidillah dan Abdullah adalah sosok yang berbeda. Dikarenakan ada perbedaan nama-nama keturunan Imam Ubaidillah yang ditulis di kitab rujukan Robitoh, Alawiyah, dan kitab Al-Judi. Berikut cuplikannya, silahkan disimak. Lalu apakah pernyataan dan kesimpulan dari saudara Zaini itu benar? Cek faktanya, ternyata itu kesimpulan yang sangat keliru. Perlu diketahui bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir memiliki anak 3 orang, yaitu Alwi, Basri dan Jadid. Nasab keturunan Imam Ubaidillah yang ditulis di kitab rujukan Robitoh, Alawiyah, adalah dari anaknya yang bernama Alwi. Sedangkan di kitab Al-Jundi ditulis silsilah nasab keturunan dari anak beliau yang bernama Jadid. Sudah pasti akan berbeda. Nama Ubaidillah dan Abdullah adalah sosok yang sama. Beliau merupakan putra Imam Ahmad Al-Muhajir. Nama asli beliau adalah Abdullah. Namun karena beliau orang yang rendah hati, maka beliau sering menyebut dirinya Ubaidillah. Lafadz Ubaidillah adalah tasgir dari Abdullah. Ubaidillah artinya hamba Allah kecil.